Salam saudaraku yang dikasih Kristus. Kita berjumpa kembali di dalam program Lentera Anugerah pada Klasis Medan 1. Kita bersuka cita karena pada kesempatan ini kita diberikan waktu bagi Tuhan untuk mendengarkan firman-Nya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, kembali Tuhan kami datang kepadamu. Segala puji hormat kemuliaan bagimu Tuhan. Karena kami bersyukur atas semua anugerah berkat yang Kau nyatakan kepada kehidupan kami untuk dapat kami terima. Saat ini kami rindu oleh firman Tuhan yang menyapa hati dan pemikiran kami. Bahkan ini menjadi bekal hidup kami untuk masa depan, khususnya dalam satu hari ini. Biarlah Tuhan menguasai kami semuanya, supaya kami dapat memahami akan maksud Tuhan untuk dapat kami kerjakan melalui firman-Mu ini. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat kekasih Kristus, kita mau mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Yohanes pasal 21 ayat 20. Demikian firman Tuhan berkata, ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus dan berkata, Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan Engkau? Tema kita adalah dikasihi dan mengasihi, apa bedanya? Kita harus berkata, berbahagialah orang yang memelihara firman Tuhan dalam kehidupannya hari lepas hari. Amin. Saudara yang dikasihi Kristus Yesus, kalau kita meneliti kitab Injil, ada beberapa kitab Injil yang kita ketahui bersama, maka kita tidak akan pernah menemukan ada perkataan atau kalimat yang mengungkapkan bahwa murid yang dikasihi Yesus kecuali di dalam Yohanes yang kita baca saat ini. Ungkapan ini adalah sebuah keunikan yang ada dalam kitab Injil Yohanes. Karena kita tahu bersama, ibu bapak dan saudaraku yang terkasih, bahwa yang dimaksudkan murid yang dikasihi Yesus itu adalah sosok Yohanes, murid Tuhan Yesus yang sekaligus juga penulis Injil Yohanes ini. Tapi tunggu dulu, kalimat ini tidak bersifat diskriminatif, Bapak Ibu. Kita semua tentu tahu bahwa Tuhan kita mengasihi Yohanes dan sama seperti Tuhan juga mengasihi murid-muridnya yang lain. Tetapi ada satu hal yang berbeda dari diri Yohanes ini. Yohanes tahu dan sungguh tahu bahwa Tuhan itu mengasihinya. Beda dengan Simon Petrus, saudaraku yang terkasih. Dia adalah murid Tuhan Yesus yang dengan penuh percaya diri dan pernah berkata, biarpun semuanya ini menyangkal Engkau, saya tidak pernah menyangkal Engkau. Biarpun mereka semua ini tergoncang imannya, saya tidak. Saya bahkan rela dipenjara mati demi Engkau, Tuhan Yesus. Atau dengan kalimat yang boleh saya singkatkan, Simon pernah berkata kepada Tuhan, saya adalah murid yang mengasihi Tuhan Yesus. Sedangkan Yohanes pernah berkata, saya adalah murid yang dikasihi Tuhan Yesus. Saudaraku yang terkasih, apa bedanya ini? Apakah ada bedanya jika Simon Petrus yang berkata saya mengasihi Tuhan Yesus dengan Yohanes yang pernah berkata saya dikasihi Tuhan Yesus? Saya akan mencoba menjelaskannya kepada kita semuanya. Mari kita melihat kepada peristiwa ketika Tuhan Yesus itu ditangkap. Terlihat jelas di situ bahwa Simon Petrus menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Saudaraku yang terkasih. Tidak hanya itu saja,
Simon Petrus juga pernah bersumpah dan juga mengutuk bahwa dia tidak pernah mengenal Tuhan Yesus. Padahal tidak lama sebelumnya dia berkata bahwa dia tidak akan meninggalkan Tuhan Yesus apapun yang terjadi. Tapi beda dengan apa yang dikatakan oleh atau dilakukan oleh Yohanes, saudaraku. Dia tetap dengan setia mengikuti Tuhan meskipun dipenuhi dengan rasa khawatir, dengan rasa takut, bahkan ketika Tuhan Yesus itu disalib. Yohanes tetap berada di dekat Tuhan Yesus. Yohanes adalah satu-satunya murid Tuhan Yesus yang menungguinya di kaki salib. Ketika murid-murid yang lain menghilang entah kemana, Yohanes di sini tetap setia bersama dengan Tuhan Yesus. Meskipun dia tahu bahwa bisa saja dia ditangkap dan dia mengalami hal yang sangat berat dengan Tuhan Yesus. Dia sangat beresiko tinggi ketika dia terus mendekati Tuhan Yesus. Ibu, bapak, dan saudaraku yang dikasihi Kristus, pertanyaan bagi kita sekarang, apa rahasia kasih Yohanes kepada Tuhan Yesus ini? Jawabnya adalah bahwa Yohanes mengetahui Tuhan Yesus itu sangat mengasihi dia, bahkan lebih daripada ia mengasihi dirinya sendiri. Kasih seperti inilah tidak hanya berlaku kepada Yohanes saja, tapi ini juga berlaku kepada kita semuanya. Dan Tuhan mengasihi kita atau kita sangat dikasihi Tuhan. Oleh kasih Tuhan inilah kita dimampukan untuk mengasihi Dia. Ibu, bapak, dan saudaraku yang dikasihi Kristus, apakah kita hari ini boleh diperhadapkan dengan situasi mengasihi yang seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan bagi kita? Itu kembali kepada diri kita masing-masing. Tapi kita harus melakukan karena Tuhan sudah nyatakan Dia mengasihi kita. Kita juga harus melakukan mengasihi Tuhan, wujudnya dan dampaknya kepada keadaan sekitar kita. Tuhan menolong kita mengerjakan firman-Nya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, ajari kami untuk tetap teguh mengasihi-Mu. Karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami tanpa syarat. Tidak ada hal yang kami dapat berikan kepadamu Tuhan, tetapi Engkau melakukan itu dengan sempurna untuk mengasihi kami. Ajari kami Tuhan, supaya kami tetap setia, terus melakukan, melayani-Mu dengan iman yang teguh. Karena kasih-Mu tetap nyata untuk dapat kami terima dan tetap melindungi kami. Terima kasih buat firman-Mu saat ini. Kami boleh belajar dengan kasih yang sempurna dari karya-Mu yang ajaib. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah daripada Allah Bapa dan kasih sayang Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati kehidupan saudara-saudara dimanapun berada, saat ini sampai selama-lamanya. Amin.
Salam sejahtera bagi kita semuanya. Terpujilah Tuhan yang memberikan kesempatan bagi kita untuk menikmati firman Tuhan sebagai bekal hidup kita untuk menjalani hari ini. Tuhan Yesus memberkati.